Haleluya, selamat bertemu kembali di Renungan 79 dengan program 365 yang mengubahkan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, biarlah kita boleh melakukan setiap firman Tuhan dan mengubah cara kita berpikir, cara kita berperilaku sama seperti Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali mau merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam Wahyu 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Di sini saya akan memberikan tema terlambat. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes. Kitab ini adalah kitab perjanjian baru yang terakhir. Juga banyak terdapat penyingkapan dan suatu nubuat. Kitab ini juga ditulis dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah menunjukkan penyimpangan-penyimpangan dari standar kebenaran yang mengakibatkan dosa, dan juga untuk menegur kita akan tindakan kompromi kita terhadap dosa. Kemudian yang kedua, mengingatkan penganiayaan yang diakibatkan oleh dosa, serta himbauan untuk bertobat, setia dan teguh berpegang dalam iman. Yang ketiga, memperlengkapi orang percaya dengan segi pandang Allah terhadap perang yang sangat sengit melawan iblis. Menyingkapkan 7 tahun terakhir yang mendahului kedatangan Kristus kali yang kedua. Allah akan menang dan membenarkan orang kudus dengan mencurahkan murkanya atas kerajaan iblis dan diikuti oleh kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah, di sini kita mau melihat yang pertama di ayat yang ke-5 dan ke-6. Dari Wahyu 15 ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya bacakan. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tujuan pembukaan tempat kudus adalah menekankan mereka yang berasal dari Allah dan mereka ditugaskan oleh Allah sendiri. Kemudian di ayat yang ke-7 dan 8. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Nah, di sini kita mau melihat para petugas yang dipercaya untuk menyerahkan cawan kepada ke-7 malaikat, dan dengan Allah sendiri yang memberi tugas kepada mereka. Di satu sisi, cawan dan murka Allah ini menandakan hukuman dari Allah. Tetapi di sisi lain juga mencerminkan kondisi kemarahan Allah terhadap kebejatan perilaku dan pikiran kedegilan hati manusia. Dan ke-7 malapetaka ini juga ada sedikit kemiripan dengan 10 tulah di Mesir yang tertulis di dalam Keluaran 7 ayat yang ke-20 sampai 25. Yang berbeda di sini adalah cakupan wilayah. Ketika 10 tulah itu terjadi hanya di wilayah-wilayah tertentu yang terkena dampaknya. Tetapi ketika peristiwa di kitab Wahyu ini memiliki daya rusak yang menyeluruh. Jadi di seluruh bagian daerah. Dan yang paling menarik di sini adalah tentang kebebalan pikiran dan hati manusia. Setiap murka itu dituangkan ke dunia, baik di 10 tulah maupun di kitab Wahyu ini, tetapi tidak membuat manusia-manusia ini bertobat. Dan kegelapan hati semakin menjadi dan malah menghujat Allah. Seperti yang ditulis di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-9, saya bacakan. Wahyu 16 ayat yang ke-9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Kemudian ditulis juga di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-11. Dan mereka
menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Di sini sama seperti yang terjadi di 10 tulah pada saat di mana Firaun mengeraskan hatinya, dan pada akhirnya Allah mengeraskan hati Firaun dengan tujuan membinasakannya. Dan yang dapat kita pelajari saat ini tentang firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang kita baca, yang pertama, Allah itu memperbaiki pelbagai hal. Allah juga mempersiapkan untuk memperbaiki pelbagai hal. Yang dimaksud di sini adalah Allah itu selalu terlebih dahulu mengingatkan untuk kita boleh mempersiapkan diri supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa. Jadi ada peringatan-peringatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan biarlah kita mau belajar untuk segera bertobat, tidak terus di tempat itu. Kemudian yang kedua, bagi kita yang sudah mengusahakan hidup dalam kebenaran dan memegang teguh iman kepada Tuhan Yesus, pertahankan. Dan biarlah kita semakin berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, bagi kita mungkin yang masih melakukan sekali, 2 kali, atau beberapa kali jatuh ke dalam dosa, biarlah kita boleh introspeksi diri. Dan biarlah kita tidak selalu di tempat itu, dan biarlah kita boleh bergerak, berubah, bertobat. Dan jangan sampai terlambat. Karena ketika Allah melakukan sesuatu dan sudah melakukannya, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Puji nama Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita saat ini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2740088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang datang kepada kami saat ini Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh mengerti, mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu yang kali yang kedua Tuhan. Dan biarlah kami tidak mengalami hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman, tentang penyiksaan, tentang murka Allah. Tetapi biarlah kami terus boleh berpegang teguh pada iman-Mu. Kami boleh terus melakukan hal-hal yang berkenan kepada Engkau Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga yang mulia Bapa. Kami mengucap syukur berterima kasih. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kami mengucap syukur berterima kasih dan sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.